Untuk teman-teman yang bertanya, Bang, kapan bisa masuk Malaysia lagi? Dan dengan syarat yang tidak terlalu susah. Simak sampai habis dan pahami, geng. Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kembali lagi bersama channel Faro BMI, channel informasi TKI buruh migran Indonesia. Oke geng, hari ini Jabatan Imigrasi Malaysia sudah memposting di website resmi Jabatan Imigrasi Malaysia. Dan ada kabar gembira untuk teman-teman yang kemarin waktu PKP atau total lockdown balik ke Indonesia untuk pemegang Red IC atau IC merah dan pemegang PLKS atau pas lawatan kerja sementara. Bahwasannya sekarang bisa masuk tanpa harus mendapat approval, tanpa harus memohon kelulusan My Travel Pass atau My Entry Pass. Intinya teman-teman pemegang IC merah atau pemegang PLKS pas lawatan kerja sementara yang masih aktif, belum mati, bisa masuk Malaysia lagi dengan mudah tanpa harus menunggu kelulusan My Travel Pass. Oke, kita simak ke layar tentang postingan Jabatan Immigration. Saya akan coba terangkan, saya coba akan terjemahkan agar teman-teman bisa memahaminya. Oke geng, postingan ini, kenyataan media ini dikeluarkan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia pada tanggal 28 Oktober hari ini, sore hari ini geng. Di sini Jabatan Imigrasi juga menerangkan kategori warga negara asing pemegang pas lawatan jangka panjang di Malaysia adalah dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Imigrasi Malaysia JIM melalui sistem My Travel Pass atau My Entry Pass dengan syarat mempunyai pas yang masih syah dan berlaku. Oke, selanjutnya geng, sehubungan dengan itu berikut merupakan senerai pas lawatan jangka panjang yang dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon MTP atau My Travel Pass. Oke, ada beberapa kategori di sini, ada 14 kategori yang dibenarkan masuk tanpa menggunakan My Travel Pass. Kemudian kita fokus ke poin ke-6 geng. Poin ke-6 adalah pemastautin tetap, PR atau pasangan kepada PR, anak kepada PR. Jadi artinya teman-teman atau pakcik-pakcik yang pemegang Red IC, pemegang IC merah, ada kabar baik, bisa masuk Malaysia lagi tanpa harus menunggu kelulusan, tanpa harus mendaftar kelulusan My Travel Pass. Oke teman-teman, selanjutnya bisa baca poin nomor 1 sampai ke poin 14. Dan yang paling penting di sini adalah poin nomor 13 dan 14. Poin 13 adalah pas lawatan kerja sementara atau PLKS atau biasa kita sebut permit kerja. Kemudian poin yang ke-14 adalah pembantu rumah tangga asing. Jadi di situ saya coba terangkan untuk teman-teman pemegang IC merah, pemegang PLKS atau pas lawatan kerja sementara, pemegang permit kerja kalau kita familiar sebut, dan pemegang permit pembantu rumah tangga yang kemarin waktu lockdown PKP 1, 2, 3 teman-teman balik ke Indonesia dan sekarang ini ada kabar baik bisa masuk Malaysia tanpa harus memohon kelulusan My Travel Pass. Yang kemarin My Travel Pass begitu susah sekali untuk kita memohon sampai ke reject, sampai ke 10 kali baru approve. Yang sekarang ini kabar baik, teman-teman gak usah daftar My Travel Pass lagi, tetapi dengan catatan untuk pemegang IC merah, pemegang permit kerja yang masih berlaku, pemegang permit pembantu yang masih berlaku, begitu geng. Oke, selanjutnya kita terus ke item yang kedua, adalah lembar kedua. Warga negara asing seperti berikut yang bukan di bawah kategori yang dinyatakan masih perlu memohon melalui sistem My Travel Pass untuk kebenaran masuk Malaysia. Jadi ini kategori yang masih diberlakukan lagi harus menggunakan My Travel Pass untuk masuk ke Malaysia. Yang poin 3, poin 1 adalah lawatan sosial. Lawatan sosial adalah teman-teman pelancong atau passing kalau kita familiar sebut.
di lapangan begitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman non pemegang permit atau masuk secara passing, masuk secara visa pelancong, belum bisa masuk tanpa harus mendapatkan kelulusan My Travel Pass. Oke, selanjutnya kita ke poin 3.2, pemegang pas lawatan jangka panjang yang telah tamat tempo. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui untuk pemegang permit kerja yang sudah mati, sudah expired. Kemarin teman-teman balik ke Indonesia belum sempat renew dan akhirnya susah mau masuk dan sekarang sudah dibuka tanpa harus My Travel Pass. Nah, keadaan permit kerja sudah expired atau sudah mati. Yang demikian harus tetap mendapatkan kelulusan My Travel Pass. Oke, selanjutnya geng, ini adalah 3.3 permohonan pas pengajian atau kategori 1, 2, 3, resident pass, talent, RPT, tanggungan, bla bla bla. Dan kemudian 3.4 adalah short term business traveler. Ini poin yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3, 4 masih harus menggunakan kelulusan My Travel Pass. Oke, selanjutnya penutup arahan ini adalah berkuat kuasa mulai 1 November 2021. Prosedur kemasukan semasa ketibaan di Malaysia masih tertakluk kepada peraturan imigrasi. Sedia ada yang masih berkuat kuasa serta prosedur saringan kesehatan dan kuarantin oleh Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM. Jadi perlu saya jelaskan lagi, kategori-kategori tadi perlu mendapat kelulusan My Travel Pass, dan yang kategori awal yang saya jelaskan tadi tidak perlu lagi mendapatkan kelulusan My Travel Pass. Teman-teman bisa terus masuk ke Malaysia, tentu saja sampai di Malaysia harus melewati protokol kesehatan atau SOP yang telah ditentukan oleh KKM. Begitu geng. Dan peraturan resmi ini akan bermulai diberlakukan mulai tanggal 1 November. Jadi kabar baik, di akhir tahun ini teman-teman pemegang IC merah, pemegang permit kerja yang masih berlaku bisa masuk tanpa harus melalui tahapan-tahapan yang ribet yang harus kita lalui. Begitu geng, informasi hari ini yang kita sharing semoga bermanfaat. Tolong share ke sosial media teman-teman semuanya, berbagi info kepada teman-teman kita yang lain yang kemarin waktu PKP balik ke Indonesia belum sempat masuk ke Malaysia lagi karena masih terlalu susah untuk melewati proses My Travel Pass. Jangan lupa untuk yang baru saja menemukan channel Farouk BMI, tolong dukungan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan nantinya tentang informasi yang kita update, kita perbaharui dari waktu ke waktu. Sebelum kita akhiri informasi ini geng, ada satu kata hari ini. Akhiri setiap harimu dengan pikiran yang positif, tidak peduli seberapa berat harimu, karena esok adalah kesempatan kita untuk merubah semuanya menjadi lebih indah. Saya Farouk BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.